Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa kembali bertemu di kajian rutin kita. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Ablalar, kembali kita di hari Sabtu pagi melanjutkan kegiatan muzaqarah kita pada minggu ini. Insyaallah kegiatan muzaqarah kita minggu ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Kalimat. Kalau tidak salah kita sudah sampai kalimat yang keempat untuk minggu ini. Sudah 3 kalimat kita bahas. Kalau kita mau ingat kembali, kalimat pertama itu bicara tentang arti pentingnya atau makna dari bismillah. Kalimat kedua itu kita membahas tentang hal yang gaib, yang beriman pada yang gaib. Kalimat ketiga kita membahas tentang ibadah, ya. 2 minggu lalu kita membahas tentang ibadah. Nah, kalimat keempat ini meneruskan tentang ibadah. Insyaallah kita akan membahas tentang ibadah sholat secara khusus. Langsung saya akan share screen. Ini kalimat ketiga. Ini pendek aja, insya Allah tidak terlalu panjang. Kalimat keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Salat adalah tiang agama. Ini sebuah ungkapan, ya. Nomor 4 kita lihat footnote-nya. Dalam Al-Maqasid disebutkan sebuah riwayat yang berasal dari Al-Baihaqi yang terdapat dalam kitab Syu'ab Al-Iman dengan sanad yang lemah. Juga ia diriwayatkan oleh Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya. Abu Naim meriwayatkan dari Bilal bin Yahya yang berkata, seseorang datang kepada Nabi SAW seraya bertanya tentang sholat. Beliau menjawab, sholat adalah tiang agama. Ia adalah hadis mursal dan para perawinya bisa dipercaya. Ringkasan dari Kasaful Khafa. Ini hadis yang sangat terkenal, yang sering kita dengar, ya, ketika ada pembahasan tentang sholat. Sholat adalah tiang agama. Kita akan baca bagaimana pembahasan Ustadz Bediüzzaman Said Nursi terhadap hadis ini. Jika engkau ingin mengetahui nilai dan pentingnya sholat, serta betapa ia sangat mudah diraih, sementara orang yang tidak menunaikan sholat akan merugi, jika engkau ingin mengetahui semua itu dengan yakin, sebagaimana hasil perkalian 2 kali 2 sama dengan 4, maka perhatikan cerita imajiner yang singkat berikut ini. Lagi-lagi Ustadz Bediüzzaman Said Nursi menjelaskan ini dengan sebuah cerita, ya. Ini gaya dari penyampaian sesuatu di dalam Al-Quran. Al-Quran juga banyak menyampaikan suatu nilai itu dengan menggunakan cerita. Kalau kita lihat di sini, jika engkau ingin mengetahui nilai dan pentingnya sholat, berarti di sini ada 2 hal, yaitu nilai itu berhubungan dengan sesuatu yang ada di dalam ibadah tersebut, ya. Jadi nilai ini ada 2, ya, nilai baik yang berupa fisik maupun nilai yang berupa non-fisik atau ruhani. Seperti halnya kita menilai sesuatu, ya, atau kita mendapatkan nilai, itu kan ada nilai fisiknya dan nilai non-fisiknya. Begitu juga sholat itu ada nilai fisiknya, karena sholat adalah ibadah yang berhubungan dengan fisik juga, dan juga sudah pastinya nilai yang berhubungan non-fisiknya.
Jadi selain nilai juga di sini dibahas mengenai pentingnya atau urgensinya dari sholat tersebut. Jadi nilai dan urgensi dari sholat tersebut. Serta betapa ia sangat mudah diraih. Di sini Ustadz akan menjelaskan bahwa sebenarnya sholat itu sangat mudah dilaksanakan. Walaupun bagi sebagian orang yang yang imannya belum kuat, ini akan menjadi sebuah kesulitan ataupun sebuah beban yang harus ditanggung oleh seseorang. Sementara orang yang tidak menunaikan sholat akan merugi, orang yang tidak menunaikan sholat akan merugi jika engkau ingin mengetahui semua itu dengan yakin, sebagaimana hasil perkalian 2 kali 2 sama dengan 4, di sini kita harus garis bawahi keyakinan. Ini Ustaz sering menggunakan contoh ini untuk kita yakin, artinya yakin seyakin-yakinnya, tidak ada lagi tanda tanya. Seperti hasil perkalian 2 kali 2 sama dengan 4. Ya. Tidak ada yang menanyakan lagi bahwa adakah kemungkinan yang lain 2 kali 2. Nah, 2 kali 2 adalah sudah pasti adalah 4. Kita baca ceritanya. Pada suatu hari, seorang penguasa agung mengirim 2 orang pelayannya ke ladangnya yang indah setelah masing-masing diberi 24 koin emas agar bisa sampai ke ladang yang sejauh 2 bulan perjalanan. Mungkin teman-teman sudah bisa, yang sudah sering baca Al-Kalimat, ini pasti sudah bisa menebak ceritanya kan. Jadi dari kata-kata 24 koin emas, ini kita sudah dapat memahami bahwa di sini yang dimaksud adalah waktu kan, yang dimaksud jam, 24 jam yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Baik itu yang beriman maupun yang tidak beriman, semuanya sama memiliki waktu 24 jam. Jadi intinya ketika kita membicarakan tentang sholat, di situ ada waktu yang diangkat di sini, urgensinya dan nilainya, dua-duanya ya, nilainya dan urgensinya dari sholat adalah waktu, teman-teman. Karena kita di sini Ustadz memberikan cerita yang mengangkat tentang 24 koin emas yang kita tuh sudah tahu nanti di bawah ceritanya itu adalah ini menunjukkan 24 jam yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada kita. Berarti intinya adalah salah satu ya, ini bukan inti semuanya, tetapi salah satu inti yang penting dari ibadah sholat adalah mengenai waktu. Kita lanjutkan, penguasa ini berkata, keluarkan darinya untuk biaya tiket dan keperluan perjalanan lainnya. Lalu ambillah apa yang kau butuhkan untuk keperluan hidup di sana. Ada sebuah terminal untuk para musafir yang jaraknya sejauh 1 hari perjalanan. Di dalamnya terdapat semua bentuk dan sarana transportasi seperti mobil, pesawat, kapal laut, dan kereta. Pilihlah sarana transportasi sesuai dengan modalmu. Setelah menerima perintah, kedua pelayan itu keluar. Yang satu bahagia karena sampai ke terminal ia hanya mengeluarkan sedikit uang untuk bisnis yang menguntungkan yang disenangi oleh tuannya. Modalnya langsung meningkat dari 1 menjadi 1.000. Adapun pelayan yang lain malang dan bodoh. Ia mengeluarkan 23 koin emas yang dimiliki untuk bermain-main dan berjudi. Ketika sampai di terminal yang tersisa hanya 1 koin emas. Mengetahui kondisi tersebut, sahabatnya berkata, "Wahai Fulan, 1 koin emas yang tersisa itu harus kau belikan tiket perjalanan agar engkau tidak berjalan kaki dan menderita kelaparan. Tuan kita sangat pemurah dan penyayang. Semoga ia melimpahkan rahmatnya padamu dan mengampuni kesalahanmu. Sehingga mereka membolehkanmu naik pesawat agar kita bisa sampai ke tempat pada hari yang sama. Jika tidak, engkau harus terus berjalan kaki melintasi padang pasir ini selama 2 bulan, disertai rasa lapar, ditambah dengan rasa kesepian yang kau alami sepanjang perjalanan panjang tersebut. Lihatlah, andaikan orang tersebut keras kepala, tidak membeli tiket perjalanan yang laksana kunci perbendaharaan baginya dengan 1 lira yang tersisa itu, dan menggunakannya untuk memperturutkan syahwatnya yang bersifat sementara, dan untuk memenuhi kenikmatan yang segera lenyap, bukankah ini berarti ia malang dan merugi, serta betul-betul bodoh? Bukankah ia merupakan orang yang paling tolol?" Ini sebuah kayak semacam peringatan buat kita. Ini kan yang disebut Ustadz di sini orang yang bodoh, orang yang tidak bisa
menggunakan waktunya dengan baik, orang yang malang, orang yang merugi, adalah siapa? Kalau kita lihat dari cerita ini adalah orang yang hanya tertinggal 1 liranya dari 24 lira yang diberikan, atau 1 koin emas dari 24 koin emas. Jadi orang yang hanya meninggalkan 1 itu orang yang merugi, orang yang betul-betul malang nantinya. Apalagi yang tidak tersisa sama sekali. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat diri kita sendiri, ya. Berapa waktu yang kita berikan untuk beribadah pada Allah. Ini sesungguhnya makna di sini bukan hanya sholat, ya, tapi berapa waktu yang bisa kita berikan untuk beribadah kepada Allah. Kalau maknanya di sini hanya sholat, mungkin kebanyakan dari kita ini masuk ke dalam golongan yang ini, orang yang malang dan yang merugi. Coba kita hitung aja berapa jam waktu kita sholat dalam 1 hari. Kita sholat 5 waktu yang wajib. Kalau kita hitung-hitung, mungkin nggak sampai 1 jam waktu yang kita berikan dalam 1 hari, teman-teman, untuk sholat. Ya, jadi kita termasuk orang yang merugi. Nah, itulah manusia, ya kan? Ya, saya melihat ini bicara berdasarkan diri pribadi saya sendiri. Saya merasakan seperti itu. Saya pribadi sendiri, kalau saya hanya istilah menyandarkan kepada sholat dalam artian di sini, itu saya termasuk orang yang malang dan merugi. Karena ya tadi, dalam 1 hari itu kayaknya waktu sholat kita atau waktu yang kita berikan untuk sholat itu nggak sampai 1 jam. Ya, mungkin ada di antara kalian yang memang ibadahnya luar biasa sehingga bisa memberikan waktu yang lebih, tapi kebanyakan dari kita seperti itu. Nah, artinya apa? Ya berarti ada kegiatan-kegiatan lain yang harus kita lakukan sehingga dia bisa mencapai hukumnya seperti sholat gitu. Hukumnya beribadah. Nah, kalau kita berpikir sekarang tugas kita sebagai pembina asrama, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menambah waktu-waktu yang lain supaya bisa bernilai ibadah. Maka kalian beruntung kalau kalian jadi pembina asrama, kalau kalian niatkan untuk beribadah, kalau kalian niatkan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan dan ketulusan, maka waktu-waktu yang kalian berikan ketika kalian bersama dengan siswa-siswa kalian, ketika kalian sohbet dengan mereka, ketika kalian mengontrol kegiatan mereka, ketika kalian berbicara dengan mereka, itu semuanya akan bernilai ibadah, teman-teman. Dan itu yang akan menyelamatkan kita menjadi orang yang malang dan yang merugi. Betapa alangkah baiknya kalau salah satu abi itu berkata, pernah saya dengar beberapa minggu lalu di sebuah sohbet, kalau kita mau berhizmet, kalau kita mau berkhidmah, melayani, bekerja untuk Quran, untuk agama, ya, beriman atau melayani orang-orang yang ada di sekitar kita, maka tidak cukup kita hanya bergerak. Kalau kita katakan bahwa kita dengan mendidik anak, membina anak itu cukup, tidak. Tapi itu harus semuanya diimbangi dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Ya ini, sholat adalah ibadah yang utama yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengaku diri kita ingin memberikan diri kita untuk pelayanan, untuk hizmet kepada Al-Quran dan agama kita, untuk membina anak-anak, berarti keduanya tidak boleh kita lupakan. Baik itu action secara fisik yang kita lakukan dengan tugas-tugas kita sebagai pembina asrama, maupun kedekatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedua-duanya harus kita seimbangkan. Orang yang mau membina siswanya berarti harus bangun pagi, harus sholat tahajud, lalu membaca Al-Quran, banyak berdoa, banyak berzikir, baru setelah itu dia bisa keluar dengan penuh, ya, dengan dirinya yang sudah dipenuhi dengan ma'nawiyat, akan keluar untuk bisa membina anak-anaknya. Nah, kalau seperti itu, pertolongan Allah akan datang kepada kita semua, teman-teman.
Jadi kalau kita melihat seperti itu, sebenarnya kita masih dalam keadaan malang dan merugi. Kalau kita tidak dibantu dengan kegiatan kita di sekolah. Kalau kita hidup kita hanya untuk diri kita sendiri, kita tidak memikirkan yang lain, kita hanya hidup hanya untuk sendiri, kuliah hanya ngekos sendiri tanpa ada pemikiran untuk membantu orang lain. Nah itu maka kita masih termasuk orang yang malang dan merugi. Maka untuk bisa itu, maka harus ada sesuatu yang kita lakukan yang bisa bermanfaat, yang bisa bermanfaat buat diri kita, menyelamatkan kita, dan juga bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, kita lanjutkan. Wahai orang yang tidak menunaikan sholat, ini apalagi yang tidak menunaikan sholat, yang tidak punya 1 jam itu pun. Wahai jiwa yang merasa berat untuk mengerjakannya. Nah ini kita juga ya, kalau kita merasa masih berat mengerjakan sholat, sang penguasa yang dimaksud adalah Tuhan dan pencipta kita. Adapun kedua pelayan yang melakukan perjalanan itu, di sini Ustadz dari zaman Said Nursi mengatakan pelayan. Nah, itu kan tadi yang kita bilang kan, kita kan hizmet itu artinya melayani teman-teman. Kita memberikan pelayanan dan kita memang ini di dunia ini sebagai pelayan. Adapun kedua pelayan yang melakukan perjalanan itu, salah satunya adalah orang taat yang menjalankan agama. Ini kalau menjadi pelayan berarti harus taat menjalankan agama dan menunaikan sholat dengan penuh kerinduan. Sementara yang satunya lagi adalah orang yang lalai dan meninggalkan sholat. Lalu uang koin emas yang sebanyak 24 tersebut adalah 24 jam dari setiap hari usia manusia. Jadi kembali ke tadi ya di awal ya, bahwa sholat itu memang makna secara tersiratnya itu adalah sebenarnya bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu kita dengan baik. 24 jam yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa membaginya sesuai dengan prioritas kita. Padahal sholat itu kan sudah mengajarkan kita untuk membaginya kan, membaginya menjadi 5. Menjadi sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah sebenarnya seluruh kegiatan kita, kalau kita bagi berdasarkan pembagian sholat itu akan sangat luar biasa. Jadi bukan kita yang mengatur waktu, tetapi, bukan waktu yang mengatur kita, tapi kita yang mengatur waktu. Mengatur waktunya seperti apa? Mengatur waktunya dengan penggalan-penggalan sholat itu. Jadi kita mengatur kegiatan kita berdasarkan waktu sholat tersebut. Nah itu yang idealnya seperti itu. Kebun dan ladangnya berupa surga dan terminalnya berupa kubur. Perjalanan panjang adalah perjalanan manusia menuju kubur, mahsyar, dan negeri keabadian. Mereka yang meniti jalan panjang ini menempuhnya dalam tingkatan yang berbeda-beda, masing-masing sesuai dengan amal dan tingkat ketakwaan. Kaum yang bertakwa menempuh perjalanan sejauh 1000 tahun hanya dalam 1 hari laksana kilat. Sebagian lagi menempuh jarak 5000 tahun perjalanan hanya dalam sehari secepat khayalan. Al-Quran menjelaskan hakikat ini dalam 2 ayat. Kemudian yang dimaksud dengan tiketnya adalah sholat. 1 jam cukup untuk melaksanakan sholat 5 waktu berikut wudhunya. Karena itu sungguh rugi orang yang menghabiskan 23 jamnya untuk kehidupan dunia yang singkat ini dan tidak menghabiskan 1 jam sisanya untuk kehidupan abadi. Sungguh ia sangat zalim terhadap dirinya dan sungguh sangat bodoh. Jika tindakan menghabiskan setengah harta untuk judi yang diikuti lebih dari 1000 orang dianggap sebagai sesuatu yang rasional, padahal kemungkinan menangnya 1:1000, bagaimana dengan orang yang tidak mau mengeluarkan 1 saja dari ke-24 asetnya untuk mendapatkan keuntungan yang terjamin, serta untuk meraih kekayaan abadi, di mana kemungkinan untungnya 99%. Bukankah ini tidak rasional dan sama sekali tidak bijak? Bukankah setiap orang berakal dapat memahami hal tersebut? Salat merupakan kelapangan terbesar bagi roh, kalbu, dan akal. Nah ini juga salah satu yang membuat kita untung tadi kan saya bilang nilainya itu bukan hanya nilai fisik tapi juga psikologis. Jadi sholat merupakan kelapangan terbesar bagi roh, kalbu, dan akal. Ini yang memahami siapa? Yang memahami adalah orang yang melaksanakannya. Ketika orang tidak melaksanakannya, orang tidak akan memahami ini. Tapi kalau orang melaksanakan sholat yang benar-benar sholat, itu akan merasakan kelapangan bagi kalbu kita, bagi roh kita, bagi jiwa kita ketika kita melaksanakan sholat. Ia juga sama sekali tidak memenatkan badan. Lebih dari itu, seluruh perbuatan duniawi yang bersifat mubah yang dikerjakan oleh orang yang mengerjakan sholat bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat yang baik. Jadi orang yang sholat dapat mengubah semua modal umurnya untuk akhirat sehingga ia meraih usia yang kekal lewat usianya yang fana. Nah, kekekalan dan kefanaan itu tergantung dari kita ya.
Kita mempunyai usia yang fana di dunia ini, teman-teman. Dunia ini kan ya hanya sementara ya itu, dan tidak kekal itu kan, dan itu fana gitu. Tetapi kefanaan itu bisa kita jadikan kekekalan, bako. Kefanaan itu bisa dijadikan bako ketika kita berpikir untuk akhirat. Kenapa? Karena nanti kita akan ada di akhirat yang sifatnya tidak fana, yang sifatnya kekal. Dan menjadi fitrah manusia kan selalu menginginkan kekekalan ya. Manusia itu tidak mau perpisahan, teman-teman. Jadi kalau kita senang terhadap sesuatu, itu kita nggak mau berpisah dari sesuatu tersebut. Kita ingin sesuatu itu kekal di dalam kita. Itulah manusia, fitrahnya manusia seperti itu. Tetapi kan tidak bisa seperti itu. Karena kita ini hidup di dunia itu adalah fana, sementara. Yang kekal apa? Yang kekal adalah nanti di akhirat. Makanya kalau kita ingin merubah kefanaan kita menjadi sesuatu yang kekal, dan itulah yang menjadi fitrah manusia, manusia selalu ingin kekekalan, maka kita harus mengarahkan semua kehidupan kita untuk akhirat sebenarnya. Logikanya seperti itu. Berarti secara fitrah pun manusia harusnya itu memikirkan akhirat. Maka ketika orang sudah melupakan akhirat, berarti sebenarnya dia sudah keluar dari fitrahnya sebagai manusia. Nah, oleh karena itu ini orang yang sholat itu sebenarnya mengajarkan kita bahwa kita ini memang secara fitrahnya itu memang harus melaksanakan sholat. Karena kita akan senang sholat itu, karena sholat itu adalah mengubah modal kita yang hanya fana ini hanya sementara, waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dunia ini hanya sementara, dan kita merubahnya untuk akhirat yang sifatnya fana, teman-teman. Jadi intinya seperti itu. Jadi kalau kita kembali di sini berarti inti yang utama adalah kalau kita bagi kita ya untuk melihat diri kita ini sebagai orang yang mau melayani, menjadi pelayan, berarti kita harus mampu membagi waktu kita dengan baik. Allah telah memberikan 24 jam waktu pada kita, 24 jam itu harus kita bagi dengan baik, sehingga 24 jam modal kita itu akan menjadi modal yang kekal nantinya. Tidak mudah habis, tetapi menjadi kekal abadi nanti untuk akhirat. Berarti 24 jam yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu harus kita bisa bagi sedemikian rupa, modalnya kita gunakan sehingga bisa menjadi kekal. Jangan sampai kita menjadi orang yang malang dan rugi tadi, yang hanya meninggalkan satu koinnya saja, satu jamnya saja untuk beribadah. Tapi bagaimana kita seharusnya bisa membagi lebih banyak lagi waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Nah, caranya yang paling memungkinkan apa? Ya tadi, cara yang paling memungkinkan adalah kita meniapkan kembali semua kegiatan kita. Jadi sebenarnya ini berhubungan dengan niat ya. Keluasan niat yang ada dalam hati kita, bahwa kita ini hidup hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tidur untuk Allah Subhanahu wa taala, kita bangun untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan semua kegiatan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu semuanya harus dilakukan dengan penuh kesadaran, bukan hanya di kata saja, di bibir saja, bahwa kita mengatakan bahwa saya melakukan ini untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak ada interpretasi dari perkataan yang kita katakan. Nah, kita mengatakan bahwa kita ini hidup untuk Allah Subhanahu wa taala, melakukan semua kegiatan untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga 24 jam waktu kita itu benar-benar menjadi 24 jam yang abadi nantinya. Nah, itu harus kita interpretasikan dengan sebuah action, sebuah tindakan yang benar-benar tulus dan ikhlas untuk melakukan itu semuanya. Nah, insya Allah dengan tugas kalian ini, atau tugas kita semuanya untuk melayani anak-anak kita supaya mereka mendapatkan yang terbaik, mendapatkan keselamatan, keimanan dan keislamannya, itu akan menjadi akan menjadi modal buat kita nanti, sehingga kita akan mendapatkan kefanaan, bukan kefanaan, kekekalan nanti atas modal yang kita berikan di dunia ini di akhirat nanti kelak. Itu yang kita inginkan semuanya. Saya rasa untuk kalimat keempat hari ini cukup sekian, sampai ketemu lagi insya Allah minggu depan.
kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Amin, alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, besok hari Minggu kita rencana akan ada rapat kembali umum semuanya untuk menindaklanjuti untuk perlombaan semua membacanya. Insya Allah ini akan menjadi membuat waktu kita juga menjadi kekal nanti di akhirat. Kita ingin mensyiarkan Rasulullah SAW sebisa mungkin apa yang bisa kita lakukan. Jadi mohon teman-teman yang pembina, besok sudah ada datanya teman-teman, berapa siswa-siswi teman-teman semuanya yang sudah mendaftar, mohon ditanyakan. Nanti yang belum mendaftar, bagaimana kita bisa memotivasi mereka untuk bisa ikutan mendaftar, sehingga ini akan menjadi peluang kita untuk mengenalkan Rasulullah SAW kepada mereka. Jadi sampai ketemu besok, insya Allah waktunya akan saya umumkan nanti lewat Roni Abi dan Tia Abla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.